guys, ngabisin energi ya. Nanggepin kayak begituan itu nggak penting ya. Yang penting nanti actionnya dokter jadi saksi. Abis itu nanti kok udah ternyata di sidang peluk-pelukan apa, terus kalian mau ngomong apa? Hah? Wis males. Terserah mujair. Sekarang dokter lagi fokus sama urusan Suneo ya, gitu. Urusan Suneo ini bukan urusan Suneo, bokir. Kita urusan bokir aja deh. Yang di Medan. Hah? Tersangkanya dokter apa kine pos. Siapa pos urusannya Medan? Pos kan kamu yang mensupport kan pos. Dokter tahu sih donaturnya siapa ya yang di Medan? Perlu disebutin nggak guys donaturnya? Udah cepetan, kalau emang mau thank you ya, kalau emang mau dinaikin cepetan buruan naikin. Enak kan kalau sama dokter P21-in gitu. Kok ternyata nggak bisa di P21, P19. Nggak bisa P19, ya udah SP3 ya. Kan udah dinasehatin dari Mabes, banyak kejanggalannya. Masih ngeyel, masih ngelawan Mabes, masih ngeyel. Hah? Udah dibilangin ya, penetapan tersangkanya dokter itu cacat hukum. Paham nggak? Cacat hukum gitu. Artinya apa? Nggak layak. Terus kenapa kok kalian tuh buru-buru? Ada apa? Gitu. Ada apa? Lucu deh kalian itu mujair. Makanya dokter tanya, bokir, udah kamu fokus bokir, nggak usah ikut-ikutan sama kasusnya NM. Kamu kan punya ini kan, udah ngelaporin, seneng kan? Berarti jadi tersangka. Fokusin dulu ke situ. Ya sebelum di SP3 nanti, sebelum di statusnya dihentikan penyelidikannya. Habis itu ntar kamu malu, habis itu kamu nyakar muka kamu ya, malu gitu bokir. Ya, jadi udah kamu fokus aja sama laporan kamu. Udah cepetan. Kalau emang mau memproses dokter, buruan diproses. Ya, kalau emang nggak bisa ya udah, nggak usah malu mengakuin iya emang dokter tuh bener, ngakuin gitu loh. Kayak yang pada saat di Mabes kan kamu ngakuin di Mabes, iya saya emang justiper. Ingat nggak kamu diketawain sama kita? Oke, enak ingat nggak? Kamu diketawain sama kita semua? Gitu. Nah kalau misalnya kalian nanya laporan bokir gimana, sebaiknya kalian tanyakan ke bokir sendiri ya guys ya, karena sampai sekarang mana kalian cuma bisa bilang dokter tersangka gitu doang. Terus kasusnya kok mandek, kok diam, kenapa? Mana dokter tantangin sekarang, ayo dong biar cepet, biar masyarakat pada tahu siapakah bokir ini sebenarnya. Udah si SS sudah naik sidik, alhamdulillah akhirnya dokter dapat. Sudah naik sidik, alhamdulillah akhirnya dokter dapat kabar kan kemarin gue SP2P yang udah keluar. Jadi akhirnya mereka naik sidik. Kemungkinan nanti akan banyak jumlah tersangkanya. Beda sama Suneo. Kalau Suneo kan cuma satu, sebiji. Kalau sebiji begitu naik sidik gampang jadi tersangkanya guys gitu. Tapi kalau gerombolan marga satwa, geng sirkus ini, geng tikus ini agak lama. Kenapa? Karena begitu dipanggil mereka belum tentu langsung datang. Ya, nanti begitu dipanggil mereka minta penundaan. Tapi 2 kali dipanggil, kalau nggak datang dijemput paksa. Jadi terserah si SS sama Pendes dan kawan-kawannya ya, gerombolan marga satwanya ya. Panggilan pertama nggak usah datang, ya. Panggilan kedua nggak usah datang juga, tunggu sampai dijemput, ya. Jadi biar lebih seru ceritanya, gitu ya. Panggilan kedua nunggu dijemput ya. Kenapa guys kok dijemput? Karena sudah naik sidik. Jadi Empok Lela memiliki kekuatan hukum yang lebih untuk membawa mereka, gitu ya. Oke. Apalagi kenapa dicuekin itu nggak ada, udah. Tapi kalau yang mau percaya ya monggo, males diladeni satu-satu. Jadi buat follower-followernya dokter nggak usah diladeni sayang ya. Buat yang ngomong apa namanya tuh kan dicuekin, nggak dicuekin, udah diemin aja, gak usah diladenin, biar mereka puas sekali-sekali lah gitu kan. Karena males dibantah,
Tahu ujung-ujungnya dokter jadi saksi, abis itu nanti pelukan lagi sama nih kita. Malas guys, ngabisin energi ya. Nanggepin kayak begituan itu nggak penting. Ya, yang penting nanti actionnya dokter jadi saksi, abis itu terus nanti kok udah ternyata di sidang peluk-pelukan apa, terus kalian mau ngomong apa? Hah? Wis males. Terserah mujair, silahkan. Sekarang, apalagi ular kok nggak naik, udah naik, kata siapa nggak naik, kan kalian aja yang nggak tahu. Dan dokter nggak mau nampilin SP2 HP-nya, sama seperti yang pedes kan dulu kalau dokter tersangka dinaikin tuh SP2 HP-nya, dokter mah nggak perlu. Cuma dokter bilang kalau nanti datang ke PMJ jangan pakai masker, jangan kayak begini nih, jangan kayak Windy nih, Windy ya, jangan kayak dia nih pakai masker. Buka maskernya, pertontonkan wajah kau yang geradakan itu, Sela, yang pada ngelupas merah-merah gitu, perlihatkan ke wartawan ya, bahwa sebenarnya produk kau sendiri adalah produk yang tidak layak untuk dijual gitu ya. Kalian ini semangat tapi semangat, love you tuh Herka gitu. Nina kamu berani wani piro Nina suruh doktif, emang kamu siapa? Kecuali kalau omset kamu udah ngelebihin doktif Nina ya. Kalau kamu cuma jadi bujer receh nggak usah suruh doktif ya, nggak usah. Kapan dokter ke Bokir gimana? Kan udah dijawab tadi. Iya, jangan tanya ke dokter. Kan yang ngelapor Bokir, guys. Ya kan? Kalau yang ngelapor Bokir, harusnya Bokir itu dong yang follow up, bukan dokter. Kan dia yang seneng kalau dokter jadi tersangka. Tapi harusnya dia mikir gitu loh, kok tersangkanya kok mandek, prosesnya kok nggak jalan-jalan. Mikir, Bokir. Ya, Bokir. Atau Nepos, segera Nepos, kapan kamu ke Medan Nepos? Ditunggu tuh di Medan. Coba Nepos ke Medan di sana. Ya betul, SS naik memang lama karena memang prosesnya panjang ya guys. Emang lama, diakui memang lama, penyidiknya juga mengaku itu lama karena banyak orang. Dan Polda itu tidak mau ada miss. Jadi berbeda, kinerja Polda dengan kinerja Polres itu berbeda banget guys. Kalau Polda itu lama tapi tidak mau ada celah. Jadi sama seperti kasusnya Suneo. Lama banget kan dokter melaporkan tuh di bulan Desember guys. Di bulan Desember. Tapi insya Allah tersangka di bulan ini. Insya Allah tersangka di bulan ini. Berarti kan berapa bulan? 7 loh. Iya. Bayangin coba. Iya kan? Nah kalau si SS ini kan di bulan Januari. Berarti kemungkinannya ya di bulan Juli Agustus. Tapi udah naik sidik ya, alhamdulillah udah naik sidik. Tapi untuk naik jadi tersangka itu kemungkinan di akhir atau Juli Agustus, tergantung mereka datengin panggilan atau enggak. Tapi gitu. Sudah pakai set semuanya, mantul katanya gitu kan dokter. Thank you, makasih. Iya makanya kenapa kok doktif kok nanti mulai ngejar SS lagi dan kawan-kawan, mereka mulai flexing lagi. Mending kalau produknya itu bagus guys ya, produknya itu nggak bagus udahlah. Masih banyak tuh brand-brand yang lain tuh, Purbasari itu murah banget tuh, bagus tuh lulurnya tuh. Produk yang Noera, yang After My Skin itu emang bagus. Nah ngapain pakai punyanya dia? Dia sendiri tuh kulitnya kagak seputih yang di situ tuh filter semua. Makanya kalian itu ya pada saat dokter live tuh kelihatan banget gak sih? Harusnya tuh dokter deketin gitu ya ke mukanya gitu ya Win, harusnya ya Win ya. Ini biar masyarakat bisa lihat kan itu. Itu kan pada saat live itu kan asli banget itu. Harusnya pada bisa lihat tuh. Gitu. Cantik berkelas. Amin, thank you, masya Allah, tabarakallah. Sama-sama, kamu jauh lebih cantik, lebih sehat, lebih sukses. Gitu, oke. Kenapa sih kalau kalian masih ngebahas aja, masih percaya sama giringan opininya mereka? Silahkan. Niki nggak mau salaman, Niki musuhan sama Doktif, silahkan. Dokti males ngeladenin, silahkan aja. Ya bazar, memang mereka cari duitnya di situ, biarin aja ya. Udah,
bujur-bujur tapi masih kepo sama doktif. Ya, bujur-bujur tuh mau yang nanya gitu. Kalau kalian ini emang sih kalau doktif mah nggak pernah ngebayarin mujair-mujair ya. Jadi memang nggak ada tuh yang mau nyerang sama grupnya geng tikus. Misal nih mobil Rolls Royce nggak pakai bayar. Terus Suneo ini masih ngeles. Bilang dia mobil Innova. Mobilnya doktif bukan Innova, Suneo. Innova itu mobil sewa rental pada saat doktif ke Palembang. Ya, mobilnya doktif tuh bukan Innova. Kita bilang mobilnya Innova. Bukan, ya. Jadi kita ketawain aja. Bukan Innova, Suneo. Kamu tuh dapat laporan dari siapa sih? Cepunya kok gak bermutu sama sekali? Hah? Hans. Cepunya Hans, gitu ya? Hah? Bukan. Kamu kaget kalau tahu mobilnya doktif juga. Ya, nggak perlu, doktif nggak perlu pamer. Bukan kayak lu butuh haus validasi. Tapi nyari duitnya dari jual tomat busuk, nipiu, ya itu namanya nipiu. Bangga lagi dapat duit dari nipiu, gitu, ya. Pokoknya doktif tetap semangat. Ya, oke ini Kiana, ya pokoknya kamu tetap save your money aja, itu sih prinsipnya doktif ya. Kalau kamu cocok dengan satu skincare kamu, nggak harus mahal. Iya, kalau kamu cocok menggunakan skincare di minimarket yang murah, pakai aja, lanjutin. Gitu, jangan FOMO. Oh, ngeliat nih di TikTok kayaknya penjualnya kok putih banget gitu, mulus banget, hati-hati. Ya, belum tentu juga cocok, belum tentu dia juga pakai produknya dia. Ingat nggak kasusnya yang si adiknya itu, Herlin ya? Herlin kan, Herlin aja belinya di Sephora, iya kan? Terus yang itu tuh siapa tuh, Perkakas tuh, bojone Perkakas itu loh. Bojone Perkakas itu loh guys, apa sih bojone Perkakas itu? Si Feni itu loh. Itu kan karyawannya si siapa sih namanya? Aku lupa. Ya benar, benar. Ya itu. Elvi itu, itu kan juga karyawannya si SN. Dia juga nggak pakai produknya, dia beli di Sephora. Coba, saking dia, padahal itu anak buahnya, adiknya nggak pakai, anak buahnya nggak pakai, iya kan? Terus kok kalian mau beli? Apa ya, aneh ya? Gitu loh. Orang di sekitarnya aja nggak mau pakai. Tapi emang bagus sih cara dia jualan, cara dia untuk mengajak masyarakat percaya sama dia. Itu kan sekarang dia mulai lagi belagak kayak putri-putrian. Kita belum bikin konten yang baju itu tuh, baju thrifting. Itu bukan thrifting, bukan baju bekas, tuh baju asli, itu baju baru guys. Cuman pertanyaannya, baju baru kenapa bisa nyampe Hong Kong? Itu pertanyaannya, kenapa bujur baru bisa nyampe Hong Kong gitu ya. Iya, itu bukan baju thrift, bukan baju bekas, itu baju baru, orang masih ada itunya, bisa nyampe Hong Kong ya. Gimana sih ceritanya itu? Tapi kan Hong Kong sama Cina sih deket guys. Sama Guangzhou, waalaikumsalam, sama Shenzhen tuh deket. Shenzhen, Guangzhou itu mah doktif pernah. Siapa sih yang dulu temenin doktif itu ke Nung ya? Iya. Jadi doktif itu udah berapa tahun lalu kali ya, doktif ke Guangzhou, ke Shenzhen, ke Macau, Hong Kong, itu deket, cuman kendaraan aja, pakai mobil guys, itu deket gitu. Jadi mungkin dia belanjanya di Guangzhou, habis itu dari Guangzhou dijual di Hong Kong gitu. Aku suka pakai itu. Iya sayang, thank you, makasih. Minggu depan datang lagi di presiden, kemungkinan enggak karena doktif harus pergi ke luar negeri. Jadi jangan dibilang nanti doktif takut gitu ya, nanti akan dipelintir guys. Tapi pada saat doktif nggak datang nanti begeng. Ratu flexing itu akan datang pada saat saksi, jadi saksi. Tapi kemungkinan doktif tidak akan datang ya. Pertama, kemungkinan doktif masih di luar negeri. Yang kedua, pada saat persidangan itu persidangan tertutup, jadi nggak mungkin dokter bisa ikut di dalam masuk ke persidangan. Jadi buat apa, daripada ngabisin waktu kan dokter ke sana, ada kerjaan juga, atau pada saat itu dokter masih di luar negeri.
Tapi yang jelas nanti pada saat Doktif dipanggil menjadi saksi, Doktif sudah ada di Indonesia gitu, udah nggak di luar negeri lagi. Oke, semangat ya dok, semoga selalu dilindungi dari orang-orang zalim. Amin. Kenapa nih kita marah? Ngapain nih kita marah sama Doktif? Ada urusan apa nih kita marah sama Doktif? Nggak pernah nih, kita nggak pernah marah sama Doktif gitu. Jangan pada sok tahu ya. Bukan, nanti nggak mau manggil begeng, nanti manggilnya Ratu Flexing aja gitu ya. Oh, bagus. Bagus kan, jadi naik jadi 4.000. Bagus, biarin aja, bagus. Suruh ngajakin mujar-mujar yang lain. Bagus lah. Mana sih? Pada follow ya Jer ya. Kalau kalian nggak mau follow juga alhamdulillah. Bagus. Tapi ajakin teman-temannya gitu. Nggak, orang kan ada yang digitu tuh kena mentalnya. Sekarang gini, coba tanya Win, jawab jujur Win. Emang Doktif hidupnya stres nggak? Mau pikir nggak? Apa kenapa? Hidupnya Doktif ini stres apa nggak? Gampang stres apa nggak? Enggak. Tuh lihat. Mentalnya nomor one kok. Dan lebih mental baca. Jadi kalian mau ngomong apapun gak ngaruh, belas masuk aja enggak gitu loh. Masuk aja di telinga itu gak ngaruh belas. Hidupnya Doktif itu udah enak banget. Tidur cukup, makan cukup, semuanya cukup, tabungan cukup, udah enak banget, udah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, udah. Jadi kalau kalian itu si bujur-bujur mujai receh itu mau ngomongin Doktif kayak apapun, cuy, gitu, nggak ngaruh, gitu ya, gitu. Aduh ya Allah. Kalau kalian nggak percaya, nggak apa-apa, nggak butuh juga. Ngapain harus butuh validasi percaya sama mujair? Nggak penting. Nggak penting. Doktif jualan aja. Kalian nggak sanggup beli produknya Doktif, ngapain? Nggak penting. Gitu.